Hyena Road atau Jalan Hyena adalah jalur militer strategis yang dibangun oleh pasukan Kanada di Provinsi Kandahar, Afghanistan pada puncak konflik melawan Taliban di sekitar tahun 2008. Jalan panjang ini dirancang untuk membuka akses ke wilayah yang sebelumnya tak bisa dijangkau karena banyaknya ladang ranjau dan dominasi musuh. Jalan ini dibangun di tengah zona tempur aktif. Hyena Road menjadi simbol nyata dari upaya militer Kanada dalam menggabungkan kekuatan tempur, rekayasa medan, dan kendali wilayah. Lebih dari sekedar infrastruktur, jalan ini mencerminkan perjuangan menghadapi perang asimetris di wilayah yang dikuasai oleh tradisi Pashtunwali, serta maraknya ketegangan antar faksi atau suku lokal. Termasuk juga kehadiran Taliban yang terus menjadi momok bagi Kanada. Seperti saat ini kita dibawa mengikuti sebuah skuad PPLCI dipimpin oleh Ryan Sanders yang menyepi dan mengintai di perbukitan penuh batu, gersang dan kering dan panas terik matahari di Kandahar ini. Tampak sniper dan spotternya membidik dan mempertimbangkan kecepatan angin, sementara dua kawannya bersantai di balik mereka. Kelihatan di teropong Macmillan Tech 50, seorang pemuda yang langsung mereka laporkan pada Kapten Jennifer di pos komando komunikasi. One time's insurgent, gray man jams. Black headdress holding on 22mm shell casing. Mereka ungkap bahwa target mereka membawa sebuah proyektil dan akan menguburnya, menyembunyikannya. Dan setelah diperiksa dan mendapat persetujuan dari citra satelit, pemuda ini pun langsung. Sekejap saja nyawanya melayang, tak sempat bersuara, tak sempat mengadu sakit. Dan setelah mendapat satu mangsa, skuad ini pun menjadwalkan penjemputan di pinggir jalan. 39er Alpha Roger, your ride's en route. Tapi belum konvoi kendaraan LAV ini sampai, ada yang aneh di tengah jalan. Ini seperti tambalan aspal yang baru dan sangat mencurigakan. Charlie, this is 6-6. Advise you hold your position. Do not crest the hill. I say again, do not crest the hill. Peluru pun ditembakkan untuk mengujinya, tapi tak ada yang terjadi. Lalu peluru insendiari pun dicoba. Hickey, just for fun, chamber up a Rufus. Line up on that patch dead ahead of us. Let's see what an incendiary does. Dan setelah ini terdengar teriakan. Terhitung paling tidak ada 25 gerilyawan Taliban yang menyerbu. Tak ada jalan lain kecuali menaiki perbukitan dan beruntung sekali mereka bahwa ada sebuah desa di dekat sini. Tapi setelah dihampiri, desa yang bernama Haji Baba ini malah seperti labirin yang menjebak dengan penuh blokade tanah dan belukar, bekas ladang pertanian. Dan baru dari sini, Ryan pun tahu jika mereka sudah terjebak. Tak ada jalan lain kecuali memanggil bala bantuan dari pusat operasi taktis yang langsung mengirim serangan udara. Attack P, what lines be flying right now? Two ship, but they're not in range, sir. Get him there, push him hard. Meski sebelum pesawat datang, mereka berhasil menemukan jalan keluar melalui rumah-rumah penduduk sipil. Assalamualaikum. Hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah pekarangan yang mana Pak Tua ini malah menawarkan untuk membantu menyembunyikan mereka. Semuanya pun langsung curiga, konyol jika mereka sampai jatuh dalam jebakan sekali lagi. Tapi sementara itu di luar, para pejuang semakin mengepung dan memutari. Tak ada jalan lain kecuali menerima tawaran dari Pak Tua ini. Mereka pun segera melaporkan situasi mereka. Dan saat mendengar deskripsi soal pria tua dengan kedua mata yang berbeda warna, Pete Mitchell di pos komando menjadi curiga meski belum bisa membuktikan apa-apa. Skuad pun mulai masuk ke dalam rumah dan kabar buruk diterima bahwa untuk beberapa lama mereka tak akan mendapat jemputan dan serangan udara pun juga masih terkendala. Maka mau tak mau mereka harus bisa bertahan di dalam rumah Pak Tua ini yang saat ini malah menjamu kesemuanya seperti tamunya sendiri. Dan di luar ternyata para pejuang sudah menyiapkan senapan recoilless untuk memberi kejutan. Yang langsung saja
Tapi Pak Tua ini tetap santai dan memutuskan untuk keluar, lalu masuk kembali dan secara misterius mengatakan kalau semuanya sudah selesai. Hold your fire! Dan skuad ini bisa pergi dengan aman. Maka sungguh aneh sekali saat mereka berjalan keluar, desa ini kembali sunyi dan senyap tanpa musuh sama sekali. Setelah ini kita ke lapangan terbang Kandahar. Jenderal Rilman bertemu dengan Bashir Daud Khan, seorang yang berpengaruh dan punya pasukannya sendiri. Rilman pun lantas bercerita soal perkembangan pembangunan Jalan Hyena yang selalu diganggu oleh gerilyawan lokal. Dalam 4 bulan ini, Kanada sudah kehilangan 36 pekerja. Untuk ini, Jenderal Rilman ingin Bashir Daud membantunya. Ia diharapkan bisa hadir pada upacara peresmian jalan, karena ia yakin kalau Taliban melihat sosoknya ada di upacara peresmian jalan, maka mereka tak akan lagi berani menyerang. And I'm gonna need a little help from you. General, I'm just one man. You're Bashir Daud Khan, BDK. Bashir Daud pun menyetujuinya meski Kanada masih tak tahu apa yang sebenarnya dalam hati Bashir Daud. It would be an honor for my father and I to attend your ceremony. Keluar dari sini, Pete Mitchell langsung menemui Ryan Sanders. Ia mengatakan kalau Ryan beruntung karena masuk ke pekarangan Pak Tua yang masih menganut tradisi Pashtunwali atau aturan adat kuno bangsa Pashtun di Afghanistan. Pak Tua itu menganggap Ryan dan skuadnya sebagai tamu dan sudah menjadi kewajibannya untuk melindungi tamunya. Tak peduli siapapun tamunya ini. Dan Pete pun menambahkan, Well, he did it for Allah. Didn't do it for you, but you're still breathing, so that'd be your call. dan etika perlindungan pada tamu ini disebut dengan panah. Maka siapapun yang memperoleh panah akan tetap aman selama ada tuan rumah yang menjadi penanggung jawabnya. Pete pun lantas mengajak Ryan untuk join ke unit patrolinya besok pagi. Ia mengatakan kalau Ryan mungkin bisa menunjukkan siapa Pak Tua yang sudah membantunya. Lalu pada malam harinya, Ryan pun bersantai berdua dengan Kapten Jennifer, yang ternyata keduanya memang sepasang kekasih. Dan sayangnya sekarang ini Kapten Jennifer malah ingin mengakhiri hubungan mereka demi karir keduanya. Esok paginya jam 9 pagi, seperti janjinya, Ryan muncul dan bergabung dengan unit Pete Mitchell dalam sebuah patroli rutinnya, yang ternyata juga membawa beberapa orang jurnalis perang komplit dengan tank Leopard. Maka sekali lagi Jalan Hyena pun disisir, memasuki desa demi desa dan mencoba berinteraksi dengan para penduduk lokalnya. Pete tetap ingin menuntaskan kecurigaannya pada Pak Tua, pemimpin lokal bermata unik itu. Tapi bahkan sampai saat ini ia tak bisa menemukannya. Pemimpin di sini mengatakan hanya dialah tetua kampung sini. Tak ada pemimpin lain di sini kecuali dirinya. Dan kalau yang ia cari adalah Pak Tua dengan mata yang unik, maka ketahuilah ia adalah seorang siluman. He says he's a ghost. Even ghosts have to live somewhere. Tak puas, ia menemui seorang kawan berjuluk Haji untuk menanyakan siluman tua dengan kedua warna mata yang berbeda itu. Tampak keduanya sama-sama tahu tentang Pak Tua itu, hanya saja mereka masih belum bisa yakin. Tapi Haji memberi info kalau kemungkinan Pak Tua itu sekarang berada di pusat kota Kandahar. Setelah ini mereka semua masuk ke pusat kota Kandahar dan terus memburu Pak Tua. Mereka kini membarengi sebuah konvoi yang masuk ke tengah kota. Lalu saat Haji memberi tanda, ia pun turun untuk memisahkan dirinya. Sementara Pete Mitchell dan skuadnya turun di sisi lain perkampungan. Lantas mereka pun masuk ke sebuah rumah dan pada akhirnya disambut sendiri oleh Pak Tua yang mereka cari beberapa hari ini. Ia mengaku bernama Muhammad. Pete lantas mengatakan pada Pak Tua kalau dirinya sangat berterima kasih padanya yang sudah menyelamatkan skuad Ryan Sanders saat diserbu oleh pejuang Taliban. Ia pun juga ingin memberikan santunan untuk Pak Tua ini sebagai bentuk terima kasih yang sayangnya ini tak diterima oleh Pak Tua. He says only a fool accepts a gift without knowing what it's for. Pete pun lantas mengungkap kalau di zaman dulu ada seorang mujahidin legendaris bernama Haji Malik yang dijuluki Singa Gurun. Ia adalah seorang yang lantang melawan pendudukan Uni Soviet. Ia mencurigai kalau Pak Tua ini alias Muhammad ini adalah sosok pahlawan legenda tersebut. Sosok yang sama yang dinamakan hantu oleh Uni Soviet. Dan Pete beserta Kanada tentu saja mencurigai kalau sosok ini
sekali lagi muncul untuk turut terjun bertempur sebagai pejuang alias mujahidin di masa tuanya. Tapi Haji Malik tak menjawab apa-apa dan mempersilahkan semuanya untuk pergi. Di tengah jalan, Pete bahkan mengatakan, We just met a very big gun. It's like a Rommel or a Pat. secara statusnya Haji Malik sang singa gurun ini bukanlah Taliban, tapi memang sangat ditakuti oleh Taliban yang lebih memilih tak mengajaknya untuk berperang dan mempersilahkannya untuk hidup tenang di masa tuanya. Ia terus menceritakan kekagumannya pada Haji Malik ke Ryan sebelum mobilnya dihantam oleh pusat komando pun panik serentak. Citra satelit memfokuskan gambarnya ke area ledakan. Rakyat sipil dan anak-anak sudah jatuh dan kini mereka memerintahkan agar Pete dan Ryan segera pergi dari lokasi. Keduanya bersama translator bernama Walid pun menyisir gang-gang kecil. Dikepung ketat oleh para pejuang Taliban yang datang lewat atap-atap rumah dan terus menghujani tembakan pada mereka. Sampai akhirnya Haji pun datang dengan sebuah mobil pickup untuk menyelamatkan ketiganya. Ketika tiba di markas, Pete menceritakan kalau sebenarnya Taliban ingin menyerang kantor polisi. Mereka hanya berada di tempat yang tidak tepat di saat yang salah pula. Dan tercatat ada 17 nyawa melayang dalam penyerbuan kantor polisi di Kandahar tadi siang. Lalu ia pun menemui Haji sekali lagi, memerintahkannya agar memasuki kantor dinas kependudukan untuk mencuri data warga di desa Haji Baba. Ia tetap curiga apa maksud Haji Malik muncul kembali di tengah semua polemik ini. Untuk apa ia bermukim di Haji Baba saat Ryan Sanders diserang Taliban? Dan di dalam ia meminta kawannya untuk memberinya data dan gambar insiden apa saja yang terjadi di desa Haji Baba selama 6 bulan ini. Sedangkan Haji sendiri langsung berangkat dan setelah ia menyuap penjaganya, ia membuka komputer kantor dinas dan menemukan bahwa hampir semua tanah di Haji Baba dimiliki oleh tak lain dan tak bukan Bashir Daud Khan. Hari berganti lagi saat Kapten Jennifer memeriksa gangguan menstruasinya di klinik markas. Dan ternyata setelah di USG ketahuan ia sedang hamil anak Ryan Sanders. Lalu di luar, Haji muncul kembali dan menemui Pete serta Ryan. Dari sinilah semuanya menjadi terang. Tanah di desa Haji Baba adalah milik Bashir Daud Khan. Ia menyewakan tanah dan lahan pertanian di sana dengan sistem bagi hasil panen yang sangat tak seimbang dan mencekik para warganya. Nah, satu ketika pasukan koalisi, termasuk Amerika, Kanada, Prancis atau Turki malah, melakukan serangan udara yang menghancurkan tanah pertanian di desa itu untuk memburu Taliban. Namun Bashir Daud tak peduli akan hal ini dan tetap meminta jatah bagi hasil berbulannya dari para petani. Dan salah satu dari petani ini adalah pemuda bernama Abdul Malik. Ia adalah anak kandung dari Haji Malik alias Muhammad alias Singa Gurun sang mujahidin. His name is Abdul Malik. His father's name is Haji Malik, Lion of the Desert. Inilah kenapa Haji Malik berada di desa Haji Baba. Karena ia ingin melindungi keluarga anak laki-lakinya baik dari Taliban ataupun dari Bashir Daud Khan. Nah, Kanada ingin turut campur karena mereka ingin menggandeng Haji Malik yang dianggap aset besar untuk melumpuhkan Taliban ataupun Bashir Daud. Karena Kanada paham Bashir Daud ini sebenarnya bermusuhan dengan Haji Malik sejak era Perang Soviet. Ryan Sanders pun segera mempersiapkan skuadnya. Dalam gelap mereka turun ke desa Haji Baba untuk mengintai sekali lagi. Kali ini fokusnya adalah rumah kontrakan Abdul Malik. Tapi sampai siang tak ada kejadian apa-apa di sini kecuali hari yang makin menebar terik matahari. Lalu Haji Malik alias Muhammad ini pun keluar sekali lagi dan berpamit pada putranya. Tapi tak sampai lama tiba-tiba muncul sebuah konvoi mobil sipil dari Jalan Hiena yang ternyata ini adalah Bashir Daud dengan anak laki-lakinya, komplit pula dengan beberapa pejuang lokal yang berniat menagih uang bagi hasil panen pada petani di sini. We've got Taliban,
counting 4. He's got tallies with him? Dari sinilah barulah Kanada sadar kalau mereka juga sudah dikhianati oleh Bashir Daud. Lalu setelah ini tampak di dalam teropong tanpa ada kehadiran Haji Malik. Dengan lancang mereka semua membawa pergi kedua putri Abdul Malik. Sniper di atas bukit siap menghabisi semuanya. Namun ini malah dihalangi oleh Pete Mitchell. Karena dari kesemuanya tak ada yang membawa senjata. Authorized to engage, I'm getting ready to take the shot. No, I'm stepping in. 12-9 whiskey, negative. Unless you see a weapon, do not intervene. Membuktikan juga bahwa Bashir Daud cerdik betul dan paham bagaimana pasukan koalisi bekerja. Pete Mitchell meski berang dan marah tetap tak bisa berbuat apa-apa. Bashir Daud memang ular, tapi tetap ia tak boleh ditembak tanpa membawa senjata karena sebenarnya ia dilindungi oleh CIA. Tapi menurut Haji, peristiwa ini jelas membuat singa gurun bergerak. Ia akan menuntut badal pada Bashir Daud, balas dendam untuk kehormatan keluarganya. Dan terungkap juga bahwa sebenarnya Bashir Daud Khan adalah bekas anak buah Haji Malik saat perang Uni Soviet. Nah, hanya ada satu cara di sini. Pete Mitchell akan mempertemukan Bashir Daud dengan Haji Malik di acara peresmian Jalan Hyena yang akan segera dilaksanakan oleh Jenderal Rilman. Dan di sanalah Haji Malik bisa melaksanakan badalnya. Put them together. If they meet on Hyena Road, it's political. If they meet at the safe house, it's personal. Either way, there's gonna be fireworks. Pada malam harinya, Ryan Sanders menemui Kapten Jennifer dan diberitahu kalau dirinya sudah hamil yang disambut bahagia oleh Ryan. Lalu di pusat kota, tak perlu menunggu sampai upacara Jalan Hyena dilaksanakan. Beberapa orang dari suku Haji Malik langsung terjun menyandang AK untuk membawa pergi anak Bashir Daud. Kabar ini pun segera sampai di telinga Bashir Daud kalau anaknya malah ada di tangan Haji Malik. Mata dibalas dengan mata. Keesokan harinya Haji Malik dan Pete bertemu di sebuah safe house di pelosok gurun. Safe house yang sama yang akan mempertemukan Haji Malik dengan Bashir Daud pada hari upacara peresmian Jalan Hyena. Dengan satu isyarat cerdik, Pete memberikan uang sebesar $5.000 pada Haji Malik. Jumlah yang persis sama seperti jumlah bagi hasil panen bulanan di desa Haji Baba. Ia pun lantas memberitahu Haji Malik bahwa Bashir Daud pasti akan hadir di upacara peresmian Jalan Hyena sebagai salah satu tamu penting. Who else will be there? Bashir Daud Khan. They're not gonna show. Oh, I think they'll be there. Hari berganti sekali lagi. Hari pelaksanaan upacara peresmian Jalan Hyena. Jenderal Rilman datang diangkut LAV, sementara skuad sniper Ryan Sanders seperti biasa mengintai mengamankan dari atas bukit. 39er Alpha acknowledged. Okay, everybody, we're on. BDK's going for it. The ghost of BDK will meet at the safe house, not at the ceremony site, so this is probably going to get personal. Get that relay for me, Mason. You're hooked up now, sir. Go ahead. Lalu beberapa menit kemudian datang konvoi Bashir Daud Khan dengan anak buahnya yang langsung menuju ke safe house untuk bertemu dengan Haji Malik. Dan kesemua pergerakan ini sudah dipantau ketat oleh Kanada. Tapi anehnya saat Haji Malik keluar, ternyata ia hanya sendirian dan langsung melemparkan uang $5.000 pada Bashir Daud. Tapi sayang meski bagi hasil panen ini sudah diserahkan, kedua cucunya sudah tak bisa dikembalikan karena kemungkinan besar mereka berdua sudah dijual di pasar budak. Fakta yang sudah seharusnya diketahui juga oleh Haji Malik. Bashir says this is impossible. The girls are gone, and the ghost should know this. This is so fucked up. Dan untuk ini, ia pun membalas Bashir Daud dengan 39er Alpha 66, I have a head, a human fucking head lying on the ground. pistol langsung keluar dari kantong Bashir. Ryan Sanders di atas bukit bersiap menembak. Tapi sekali lagi, Pete Mitchell melarang hal ini, mengatakan akan ada beban politik yang besar kalau Bashir Daud ditembak mati. Namun secara peraturan, jika ada niat mengancam dengan senjata, pasukan koalisi termasuk Kanada boleh langsung bertindak. Maka dari itu, saat dalam perjalanan pulang, skuad Ryan bertemu sekali lagi dengan Haji Malik yang ingin mengucap sesuatu.
Assalamualaikum. Tapi bibirnya belum sempat bersuara. Ternyata di balik perbukitan sudah banyak gerilyawan Taliban berkumpul dan kini bagaikan badai menyerbu Ryan Sanders dan kawan-kawannya. We gotta leave him. Never. Let's go. Come on. How far away are the birds? Now they're at least 30 minutes out. They move back to Exfil and enter task. Dan Haji Malik sendiri saat ini mau tak mau harus ikut mempertahankan nyawanya. Multiple insurgents. What time is it? Battle fight captain. Meski pada akhirnya semuanya terdesak hebat dan terpaksa memasuki sebuah rumah setelah hampir semua anggota Ryan Sanders terluka parah atau bahkan mati. Sementara Haji Malik sendiri meski sudah tertembus sedemikian banyak peluru, ia tampak masih teguh dan kokoh bernafas dan sejauh ini hanya dirinya dan Ryan Sanders yang masih hidup. Dan karena tak melihat solusi lain, ia meminta pusat operasi taktis untuk mengirim artileri tepat di atas rumah persembunyiannya. Ini jelas dilarang keras oleh Kapten Jennifer yang khawatir kalau bapak dari anaknya ini malah ikutan mati. Meski Ryan terus-terusan memaksa, dan memang hanya inilah jalan satu-satunya. Sampai akhirnya rangkaian meriam artileri ini melesakkan proyektil mereka. Beberapa hari berikutnya, berkat informasi dari Haji, sebuah rumah digerebek saat siang, di mana tempat ini penuh dengan anak-anak kecil yang dikurung, dan diantaranya ternyata terdapat 2 cucu Haji Malik. Lalu pada malam harinya, upacara kematian skuad Ryan Sanders diadakan, memulangkan semua jenazahnya kembali ke tanah Kanada, meninggalkan Kapten Jennifer yang kini tenggelam dalam pahitnya kesedihan mengandung janin tanpa ayah. Dan tentu saja pesan moral dari film ini adalah jangan hamil di luar nikah, Bor.